长辈所言。该是我。心气之下，下一个目标是谁呢？7天。到底什么时候会？小灵儿，师兄，从天宗宗主之位的。 Tachehao yang artinya halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Rapilem. Pada kesempatan kali ini Mimin bakal membahas alur cerita Donghua Renegade Immortal episode 73. Dan Mimin mau minta maaf karena langsung bahas episode 73-nya. Maklum lah ya, namanya juga channel baru. Dan sebelum kita lanjut, ada baiknya jika kalian klik dulu tombol subscribe-nya ya guys ya. So, nggak usah berlama-lama lagi, pasang telinga, jauhkan gadget dari mata minimal 15 meter, dan waktunya kita meluncur. Wang Lin yang sudah kembali ke benua Phoenix, kemunculannya menyebabkan badai yang luar biasa dipenuhi oleh petir dan awan yang menjadi gelap. Dengan rasa penasaran, dia pun bertanya kepada seorang yang ada di dekat sana, apakah sudah terjadi sesuatu hal yang besar selama baru-baru ini di benua Phoenix mereka. Seorang gadis kecil menjawab, hal besar yang sudah terjadi adalah kemunculan berita soal seseorang yang bernama Cheng Niu yang menjadi buruan di mana-mana untuk saat ini. Tapi sang guru tidak mau berbicara terlalu banyak karena dia merasa takut dan dia hanya membalas kalau mereka tidak tahu banyak hal soal si Cheng Niu. Bahkan rupanya saja mereka tidak tahu. Tentu itu membuat Wang Lin merasa sedikit aneh. Tapi sebagai balasan, Wang Lin pun memberikan pil bumi yang sangat langka kepada si gadis kecil dan dia pun pergi dari sana. Asal kalian tahu bahwa pil bumi ini sangatlah langka di tempat ini ya guys. Dapat satu aja udah sangat sulit di benua ini. Sementara itu di gerbang sekte Qintian banyak sekali penduduk yang dihabisi oleh serangga-serangga yang menggila, di mana para serangga ini dikendalikan oleh seorang pria muda yang sangat kejam. Pria itu bernama Chen Bai. Dia datang dengan tujuan ingin menghancurkan kerajaan Chu yang ada di sini. Ketua sekte Qintian yang bernama Mai Gu, dia sekuat tenaga bertahan, akan tetapi dia tidak mampu dan akhirnya dia harus memecahkan sebuah batu giok sebagai sinyal darurat yang dikirimkan langsung ke klan utusan troll yang ada di sana. Jadi sekte Qintian berada di bawah kepemimpinan klan troll, akan tetapi masalahnya Chen Bai ini sangatlah kuat dan berasal dari benua Phoenix dan kemungkinan sudah di ranah Soul Formation, dan dia sangat suka menghancurkan sekte-sekte kecil. Si utusan klan troll pun menghampiri Junpei dan dia memperingatkan untuk jangan macam-macam atau klan troll tidak akan tinggal diam. Tapi Junpei tidak peduli dan dia malah membalas menyerang sampai utusan troll itu terpental. Ada kesempatan dia pun segera kabur dari sana dengan kekuatan teleportasi. Merasa belum kenyang, Junpei pun ingin memakan praktisi yang lebih kuat lagi, minimal di ranah Nansken Soul. Dan dia pun benar-benar sangat marah gara-gara orang yang bernama Cheng Niu itu menjadi lebih terkenal daripada dirinya sendiri. Akan tetapi di sisi lain dia agak takut juga mendengar tentang Cheng Niu yang bisa memotong dan mengambil salah satu tangan Hongdi. Akan tetapi nanti setelah menerobos Rana baru dia merasa berani melawan Cheng Niu. Akan tetapi percaya sama Mimin, mereka akan segera bertemu. Di sisi lain tempatnya di sekte Yuntian, Limu Wen yang sedang asik bermain alat musik, tapi tampaknya kondisi kesehatannya semakin menurun dan dia sering batuk darah. Limu Wen yang sedang sibuk mencari tahu identitas Zheng Bei yang mengacau di negara mereka. Dalam 7 hari saja dia sudah menghancurkan 12 klan yang ada di sini. Dan Limu Wen berjanji akan mengembalikan kontrak dari semua tetua yang ada di sana supaya
mereka bisa kabur melarikan diri. Dan di sisi lain mereka sebenarnya sangat mengharap kepada orang yang bernama Cheng Niu agar datang ke sini. Akan tetapi mereka tidak mengenal Cheng Niu dan tidak tahu bahwa Cheng Niu adalah Wang Lin, dan mereka mengira takutnya malah tidak tahu akan sekte Yuntian mereka. 是下一个目标是谁呢？7天连 Dan mereka berpikiran bahwa sekte Yuntian sudah mendekati kehancuran. Masalahnya juga kondisi Li Muwen sebagai ketua sekte itu sudah sangat parah. Selama ini dia bisa bertahan karena menunggu seseorang, yaitu Wang Lin. Dan seharusnya dia sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Selama ini dia bertahan dengan cara makan pil terus-menerus. Dia selalu menunggu akan kedatangan Wang Lin dan selalu bertahan. Li Muwen mengingat kenangannya bersama Wang Lin, dan waktu itu Wang Lin memberikannya kelelawar iblis yang bisa membantu saat terdesak. Si kelelawar ini dipanggil sebagai Xiaoling. Li Muwen begitu sedih dan terus bertanya-tanya kapan Wang Lin kembali. 到底什么时候回？小林，师兄。 Sementara itu Wang Lin yang sedang berada di kota sedang asik mencari hadiah untuk Li Muwen. Yang sedang dia cari adalah resep pil tingkat 5, dan si penjual pun mengeluarkan 3 resep pil tingkat 5, dan Wang Lin pun langsung membeli semuanya. Tapi Wang Lin juga menginginkan resep pil tingkat 6, yang dimana itu sangat langka dan tidak dijual di tempat mereka, apalagi harganya sangatlah tinggi. Si penjual pun menyarankan Wang Lin untuk mengikuti lelang yang akan diadakan 2 bulan lagi. Kemungkinan di sana ada resep pil tingkat 6, tapi waktu 2 bulan itu terlalu lama untuk Wang Lin sehingga dia memutuskan untuk pulang dan tidak menunggu. Dia juga pergi dari sana dengan membayar menggunakan batu spiritual tingkat atas, membuat si penjual sampai terkaget-kaget bukan main, karena batu spiritual kelas atas di sini itu sangatlah langka ya guys. Beda dengan alam surgawi yang kemarin Wang Lin kunjungi. 一般不以灵石出售，还是以灵石买。 Di sisi lain sepertinya Chen Bei semakin menggila. Dia berniat menghampiri sekte Yuntian tempat Li Muwen berada, dan gak ada satu warga pun di sana yang selamat. Salah satu tetua memperingatkan, tunggu sampai pemimpin negara Chu kembali, maka kau akan tahu akibatnya. Yang tidak lain yaitu si Wang Lin. Tapi Chen Bei ini tinggallah peduli. Nama Wang Lin tidak terkenal, malah dia berniat memakan si Wang Lin kalau bertemu nanti. Nggak tahu aja nih dia, awas aja nanti ketemu. Sementara itu di luar sekte kecil-kecil ada banyak sekali orang yang mengantri untuk masuk ke kota. Gosip mulai tersebar di mana ada orang misterius yang muncul dan memborong banyak resep pil di negara bagian lautan iblis. Orang misterius itu membayar dengan harga super tinggi, yaitu menggunakan batu spiritual kelas atas, yang tidak lain dan tidak bukan itu adalah Wang Lin. Akan tetapi Wang Lin tidak peduli, dia sibuk mencari hadiah buat Li Muwen. Tapi tiba-tiba dia merasakan sakit sekali di tubuhnya, dan itu adalah reaksi darah kontrak yang dihancurkan dari tubuhnya Wang Lin. Jadi awalnya si Wang Lin mengira kalau itu adalah darah kontrak dari para tetua sekte Yuntian yang sudah dihancurkan. Tapi setelah dia cek, ternyata itu adalah darahnya Li Muwen yang sedang mengalami masa krisis, yang dimana Li Muwen sedang diserang oleh Cheng Bei. Mengetahui hal ini, Wang Lin pun sangat emosi dan terbang secepat cahaya. Sementara itu di sekte Yuntian semua orang sudah bersiap untuk perang besar. Formasi sudah disiapkan dan Li Muwen masih memberikan kesempatan bagi mereka yang mau kabur. Jika mereka ingin kabur, Li Muwen menyuruh mereka untuk kabur secepatnya. Akan tetapi semua tetua pun kompak untuk tetap berjuang bersama dengan Li Muwen. Itu dikarenakan mereka sangat bersyukur bisa mendapatkan pemimpin seperti Li Muwen yang sangat baik dan tidak kejam. Dan tiba-tiba muncullah Chen Bei. 我云天宗定然全力满要上的要求，还请前辈分。
Chen Bei muncul dan meminta agar memanggil pemimpin sekte keluar untuk menyambut dirinya secara langsung. Li Muwen yang mencoba bernegosiasi, dia akan membuat pil apa saja asalkan sekte Yuntian itu tidak diserang. Tetapi Zheng Bei lebih tertarik untuk menangkap Li Muwen. Formasi pelindung yang ada di sana juga merupakan dari klan troll. Jadi Li Muwen masih mencoba menenangkan dia supaya tidak berselisih dengan klan troll. Tapi si Zheng Bei ini tidaklah peduli, dia malah terus melancarkan serangan dan tidak percaya kepada klan troll yang akan menyelamatkan mereka. Para tetua lalu menggabungkan kekuatan untuk bertahanan sampai akhirnya Chen Bei memanggil sosok monster lipan dan ia hancur sudah perlindungan sekte. Li Muwen masih mencoba membentuk perlindungan tambahan bersama dengan para tetua. Sementara para murid yang mencoba kabur sudah tidak ada harapan. Mereka dimakan habis oleh serangga-serangga iblis. Zheng Bei sangat ingin tahu nama Li Muwen, akan tetapi Li Muwen tidak ingin menjawab. Dan Zheng Bei pun langsung menghabisi lebih banyak murid lagi. Pada akhirnya Li Muwen pun mau mengatakan namanya, di mana dia pengen menghancurkan semua orang yang ada di sini dan menjadikan sekte Yuntian menjadi miliknya, dan tentu saja menjadikan Li Muwen sebagai budaknya. Sementara itu para tetua masih mencoba melawan, tapi ranah mereka terlalu rendah. Tidak ada satupun serangan mereka yang mampu melukai Chen Bei. Gelombang serangan serangga pun diperbanyak. Kali ini ratusan ribu serangga dilancarkan dan meledaklah pelindungan milik Li Muwen. Dan para tetua bersama para murid lagi dan lagi dimakan habis oleh para serangga iblis. Li Muwen yang tidak tega melihatnya ketika Shen Bei ingin menerjang untuk menangkap Li Muwen, dan akhirnya Xiaoling sang kelelawar iblis pun dikeluarkan. Xiaoling pada awalnya cukup kuat menahan para serangga, tapi masalahnya jumlahnya terlalu banyak dan akhirnya Xiaoling pun gugur dengan Li Muwen sudah tidak memiliki pertahanan lagi. Dia pun merasa sudah mendekati ajalnya, jadi Li Muwen pun pasrah dan mengucapkan goodbye kepada Wang Lin. Serangga itu pun ingin memakan dirinya. Tiba-tiba muncullah suara. Dia pun berkata, "Dia adalah wanita dan kekasihku." Semua serangga di sana membeku dan meledak. Ternyata itu adalah efek dari kekuatan Wang Lin. Dan asal kalian tahu, sebenarnya Zheng Bei ini pernah bertemu dengan Wang Lin ketika di alam abadi sebagai si Cheng Niu. Dan sekarang dia baru sadar ternyata Cheng Niu yang dia cari-cari dan dia takuti itu adalah Wang Lin, pemilik dari sekte Yuntian. Dan berakhirlah sudah alur cerita The Hua Renegade Immortal episode 73 kali ini. So pastinya kita akan lanjutin episode 74-nya pada minggu depan ya guys ya. Mimin harap channel ini bisa menghibur dan mengisi waktu luang kalian. Dan jangan lupa bantu support channel ini supaya bisa berkembang dan terus memberikan tontonan yang bisa menghibur kalian semua. Gua Bang Rap selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Zaijian.